Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng untuk berlangganan. Langit bumi menangis. Coba di surat Ad-Dukhan ayat 29 sebutkan, fama bakat alimus sama wal ard. Langit bumi akan menangis manakala ada kader terbaik, ulamanya ya, meninggalkan bumi ini. Karena selama ini yang duduk di atasnya, jalan di atasnya orang yang penuh berkah. Selalu menebar kebaikan. Tapi kalau yang meninggal orang-orang yang bukan mukmin, tidak ada tangisan dari langit dan bumi. Saudaraku, semoga ini menjadi peringatan kita semua. Kita, para pemimpin, pemegang amanah, stakeholder, pemerintah pun jangan main-main dengan wabah ini. Jangan menambah kesedihan, kerumitan. Di tengah-tengah kita sudah banyak kesulitan. Mencari nafkah, sesuap nasi untuk hidup hari ini, sekarang ini sulit. Apalagi ya menari di atas kesedihan umat dan rakyat. Ini jangan sampai terjadi. Kami ingin juga bersama-sama mengingatkan kita semuanya. Jangan ada kepentingan-kepentingan untuk mengambil untung.
di saat umat, di saat rakyat ini merasakan sebuah. Mudah-mudahan penyakit COVID Corona ini diangkat dari seluruh bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia. Tidak pandang bulu siapapun dia. Mudah-mudahan semua selamat dari penyakit Corona ini. Sudah cukup ya Allah, sudah cukup ya Allah. Yang meninggal sudah banyak, para ulama banyak, tokoh-tokoh NU juga banyak, terutama para dokter, para nakes, aktivis kesehatan sudah banyak, polisi pun banyak yang meninggal ya Allah. Sudah cukup, kafa bihadhihi, cukup dengan ujian ini ya Allah. Allahumma adfa'anna al-bala'a wal waba'a wasyada'id wazalazil wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam wal ham wal gham ma la yadfa'u ghairuk ya Allah. Angkatlah penyakit wabak taun ini dari bangsa Indonesia, khususnya dari umat Islam, wabil khusus lagi dari warga Nahdlatul Ulama ya Allah. Sudah cukup sekian ya Allah. Banyak sekali kiai-kiai yang wafat ya Allah. Yang hafal Quran, yang hufad, imam masjid wafat karena COVID Corona, kiai banyak wafat karena Corona ya Allah. Aktivis NU, tokoh NU juga banyak. Sudah cukup kafa bihadhi ya Allah. Idfa'annal bala. Bismillahi masya Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masya Allah. La ya'ti bil khairi illallah. Bismillahi masya Allah. La yasrifu su'anna illallah. Bismillahi masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah. Sudah cukup ya Allah COVID Corona sampai di sini saja. Kami terima takdirmu, kami terima kehendakmu, kami ridho dengan takdirmu ya Allah, dengan iradahmu. Tapi cukupkan sekian ya Allah. Ke depan mudah-mudahan kita diberi kekuatan lahir batin, fi sihatin daimah, wa afiatin tammah, diberi kesehatan yang sempurna untuk berjuang, untuk ibadah kepadamu ya Allah. Di sisa-sisa usia kita ya Allah, berilah kesehatan, keselamatan untuk kita semua. Saya atas nama pemerintah. Tapi yang kedua, saya atas nama sahabat. Daripada ulama, para ulama dan para kiai semua. Yang dimana kita semua dikiaikan atau dianggap sebagai kiai. Jadi sama-sama orang yang dianggap sebagai kiai. Saya ingin mengajak sahabat-sahabat saya semua, ashabi wa zumalai. Saya ingin mengajak semua, para kiai, para ulama, para habaib, untuk bersama-sama pemerintah menanggulangi bahaya COVID-19 yang demikian besar dan dahsyatnya. Saya menggunakan istilah bersama-sama, bukan membantu pemerintah, tapi bersama-sama pemerintah. Karena menanggulangi bahaya COVID ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Menanggulangi COVID-19 itu merupakan tanggung jawab kebangsaan dan kenegaraan. Mas'uliyah wataniyah. Tapi juga menanggulangi ini termasuk minal mas'uliyah diniyah, tanggung jawab keagamaan sekaligus. Dua tanggung jawab ini, wahataini mas'ulataini min jumlati mas'uliyatil ulama. Dua tanggung jawab ini bagian daripada tanggung jawab ulama. Dan sekarang seperti diceritakan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia, bahwa tingkat bahayanya ini, tingkat dararnya ini
sudah luar biasa. Korbannya sudah banyak. Yang terkonfirmasi, yang terkena COVID ini sudah sangat banyak. Yang meninggal juga cukup banyak. Ini saya kira hal yang saya ingin sampaikan kepada para kiai, sehingga rumah sakit sekarang sudah tidak menampung. Kekurangan oksigen. Tenaga kesehatan yang wafat karena corona pertanggal 6 Juli 2021 telah mencapai 1.000 lebih. Tenaga perawat, tenaga dokter sebanyak 405 orang. Untuk jadi dokter itu tidak mudah, bukan setahun, 2 tahun. Tetapi sekarang banyak yang menjadi korban. Tenaga perawat 399 orang, 166 bidan, 43 dokter gigi, 32 ahli tenaga laboratorium, dan seterusnya. Selain itu juga ulama yang wafat dalam suasana COVID ini lebih dari 541 ulama, terdiri dari 455 laki-laki dan ada 90 perempuan. Ini juga kita merupakan kehilangan besar. Ya, ulama-ulama, mencetak ulama itu tidak gampang, tidak mudah juga. Jadi ini nyata, jelas, zahran, ayanan, nyata. Itulah sebabnya maka pemerintah melakukan atau menerapkan pemberlakuan, yaitu pengketatan daripada pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Saudara-saudara, khususnya warga Jakarta yang saya cintai, dalam kondisi yang mengkhawatirkan penyebaran virus corona saat ini, mari kita selalu menjaga protokol kesehatan, ikuti aturan dan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Pada PPKM darurat ini, kita sesuaikan segala kegiatan peribadatan dengan ikhtiar menjaga kesehatan, keselamatan, dan mengurangi potensi penularan. Karena itu pelaksanaan sholat berjamaah, sholat rawatib dapat dilaksanakan di rumah masing-masing, dan untuk sholat Jumat dapat diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Kumandang azan tetap dapat dilantunkan sebagai syiar dan tanda masuk waktu sholat. Idul Adha juga sudah di depan mata. Mari kita hidupkan malam Idul Adha dengan melantunkan takbir, tahmid, tasbih, dan tahlil di rumah masing-masing dan tidak melaksanakan takbiran keliling. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Majelis Ulama Pusat, hendaknya saat ini di tengah-tengah wabah yang begitu menyebar, kita bisa melaksanakan ibadah sholat Idul Adha di rumah kita masing-masing dengan keluarga kita. Penyembelihan hewan kurban dilakukan sesuai syariat Islam pada hari-hari tasyrik di rumah potong hewan ruminasia atau di tempat yang luas
sehingga memungkinkan menjaga jarak dan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Adapun untuk distribusi daging kurban, hendaknya diantar oleh petugas ke rumah masing-masing yang berhak. Saya yakin apa yang kita lakukan dengan niat yang ikhlas, insya Allah Allah memberikan keberkahan buat kita dan Allah jaga kota Jakarta dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga Allah selamatkan kita dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa usalli wa usallimu ala rasulillah. اللهم إنا نشهدك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك يا ربنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نسألك يا الله أن تحفظ إخوان إندونيسيا اللهم إنا نستودعك أهلها شبابها وشيبها كبارها وصغارها نساءها اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك اللهم إنهم فقراء فأغنهم ضعفاء فقوهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك يا الله اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء فاصرفه عنهم يا رب العالمين فاصرفه عنهم وعن بلادهم يا رب العالمين اللهم يا ربنا نعوذ بك من البلاء والوباء نعوذ بك يا ربنا من البلاء والوباء نعوذ بك يا ربنا من البلاء والوباء اللهم يا ربنا هدنا إليك ورجعنا إليك وتوجهنا إليك فاصرف عنا كل سوء يا أكرم الأكرمين يا الله إلهنا وخالقنا ومولانا نستودعك أهلنا في إندونيسيا اللهم يا ربنا يا الله نسألك أن تحفظ إخواننا في إندونيسيا من فيروس كورونا فاحفظهم بحفظك يا الله واكلأهم بكلئك يا الله يا أكرم الأكرمين يا الله هذا دعاؤنا فامنن علينا بالإجابة من عندك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين